Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk tetap bertahan sampai 10 akhir bulan Ramadan. Tidaklah kaki ini bisa melangkah, badan ini menetap di masjid, pikiran terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu berdasarkan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mampu mengayuh sepeda 1-2 kilo jauhnya. Banyak orang yang mampu berjogging 1-2 jam lamanya, tetapi belum tentu mampu melangkahkan kakinya ke masjid, ke rumah-rumah Allah Ta'ala, walaupun hanya beberapa meter dari jarak rumah. Oleh sebabnya kemampuan kita ini bukan sebab sehatnya badan, luangnya waktu, atau berdasarkan diri kita yang masih kuat, tetapi semua itu atas izin Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan fahamkan ia di dalam agama. Rawahu muttafaqun alaih. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makna puasa di dalam bulan Ramadan yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik puasa, ibadah sholat, zakat, haji, dan lain-lain, semua maksud tujuannya adalah agar menjadikan diri kita kepribadian yang bertakwa. Maka dalam ayat akhir yang memerintahkan tentang puasa dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa makna takwa itu? Ulama jelaskan imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, mentaati seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, takwa adalah muraqabatul haqqi ala dawamil awqat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kita semua diuji oleh Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. Mungkin pada malam hari ini ada yang kesulitan ekonomi, pada saat ini ada yang mempunyai problem masalah di rumah dan di pekerjaannya. Mungkin kita semua diuji dengan berbeda kejadian ataupun kesulitan. Tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita mengadu. Maka jangan sampai ujian, musibah, cobaan itu melemahkan iman kita semua ataupun menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya lapar dan haus yang kita tahan tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah takwa itu nampak perubahan-perubahan yang baik dari diri seseorang secara zahir dan batin. Secara zahir, apabila seseorang bertakwa, terperbaiki akhlak, kepribadian ataupun etikanya. Secara zahir, apabila seseorang itu bertakwa, terperbaiki ucapan dan lisannya. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang mempunyai iman yang kokoh, iman yang kuat. Maka iman itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya atas kehendak Allah Ta'ala. Dia tidak akan berbuat, dia tidak akan melangkah, dia akan tidak mengambil tindakan kecuali atas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbu 'abdin hatta yastaqima lisan. Dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga luruslah lisannya, ucapannya.
Maka Nabi SAW pun bersabda pada hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Maka jika puasa kita ini sukses, makna puasa di bulan Ramadan pasti kita dapatkan, kita menjadi orang yang bertakwa. Setelah Ramadan berakhir, akan semakin lembut dan bijaksana ucapan kita, semakin baik dan mulia akhlak kita. Yang kedua, makna puasa di bulan Ramadan adalah usaha seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Usaha seorang hamba untuk dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah, hadirin wal hadirat, puasa ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam wa huwa li wa ana ajzibi. Setiap amal anak cucu Adam itu milik mereka, kata Allah, kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan akulah yang langsung memberikan pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Betapa agung, betapa dekat seorang yang berpuasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pahala kepadanya tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dan begitulah puasa milik Allah. Dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga setiap orang-orang yang berpuasa. Bahkan nanti di surga dikhususkan satu pintu untuknya yang bernama pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang bergemar, orang-orang yang suka puasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka makna puasa yang kedua adalah usaha seseorang untuk mendekatkan diri, melipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua hendaklah kita ambil, kita maksimalkan mumpung masih ada beberapa hari tersisa sebelum Ramadan berakhir, sedangkan tidak ada jaminan kita bertemu pada Ramadan tahun berikutnya. Yang ketiga, makna puasa di bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya amal ibadah. Ulama menjelaskan setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya tidak biasa. Pahala amal ibadah sunnah diberikan seperti amal ibadah wajib, dan amal ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalha ila 700 dhif." Setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10, itu minimalnya. Setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatul qamis shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Dan demi zat yang nyawa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum, lebih disukai di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Maka sangat merugi apabila kita tidak mengefisienkan waktu di bulan Ramadan ini, di mana Allah memberikan promo-promo kepada hambanya, bahkan amal yang sedikit, amal kita yang kurang dari sempurna tetap berbuah pahala yang sangat besar. Mulai dari bacaan Al-Quran, sholat sunnah, zikir, tilawat, dan segala sesuatu yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka tinggal kembali kepada kita, apakah kita ingin mengambil promo dan kebaikan tersebut, atau kita masih terlena terbuai dengan nafsu dunia dan kesibukan-kesibukan dunia yang tidak ada akhirnya. Dan yang terakhir, makna puasa di bulan Ramadan adalah puasa sebagai perisai diri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa adalah perisai melindungi diri seseorang dari siksa api neraka.
Jadi dalam 1 bulan ini kita menggembleng jiwa diri adalah untuk menundukkan hawa nafsu. Orang yang takwa, orang yang beriman, bukanlah orang yang tidak punya nafsu. Setiap orang punya nafsu. Tetapi orang yang bertakwa, orang yang beriman, nafsu itu tidak akan terlampiaskan kecuali sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Dan walaupun nanti Ramadan sudah usai, Ramadan sudah berakhir, kita masih bisa mengontrol hawa nafsu, menjadikan puasa yang kita jalani 1 bulan ini menjadi tameng dan perisai untuk diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan 1 tahun ke depan, sehingga insya Allah kita berjumpa dengan Ramadan yang berikutnya dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan baik dan istiqamah. Inilah makna puasa di bulan Ramadan sebagai ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, amal ibadah ganjaran yang dilipat gandakan, dan puasa adalah perisai diri seorang hamba dari kemaksiatan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keempat makna puasa ini, bukan hanya sekedar puasa menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar puasa yang dijadikan agenda rutinitas tahunan saja, tetapi setelah Ramadan berakhir kita pun kembali kepada keburukan kebiasaan yang tidak baik. Tapi jadikanlah betul-betul puasa ini agar membuahkan takwa bagi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita sifat takwa tersebut. Itu yang bisa disampaikan kepada jamaah sekalian. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.